Terima kasih Anda masih bersama kami. Yang berasa puncak peringatan hari jadi ke-74 Provinsi Kalsel yang berlangsung di kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman atau kawasan Siring 0 km Banjarmasin berlangsung meriah dengan mengangkat tema Niat Diganggam, Barakat Dikatam, Kalsel Babus Salam. Puncak peringatan hari jadi ke-74 Provinsi Kalsel yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman atau kawasan Siring 0 km berlangsung meriah Selasa 14 Agustus 2024. Bahkan kemeriahan itu terlihat ketika kedatangan Gubernur dan istri disambut tarian kolosal dan kesenian memanda dari Taman Budaya Provinsi Kalsel. Tari kolosal yang melibatkan ratusan penari lintas generasi ini menggambarkan semangat perjuangan bersama rakyat. Perjuangan berkecamuk di Bandung, Tumenggung Cakrawati memimpin semangat pejuang-pejuang Bandung sampai ke sekarang. Berjuang hidup, berjuang bersama rakyat sampai merdeka. Hadir dalam peringatan ini Wakil Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, perwakilan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Sugito SOS MH, para anggota DPRD Kalsel dan ratusan SKPD lingkup Kabupaten dan Kota se-Kalsel, serta undangan lainnya. Tak hanya sekedar menyuguhkan hiburan pada puncak peringatan Hari Jadi Provinsi ke-74 ini, Gubernur Sabirino juga menampilkan profil pencapaian pembangunan dan beragam penghargaan yang sudah diraihnya. Selanjutnya, penyerahan penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas prestasi Gubernur dan Bupati dalam mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu juga diserahkan berbagai penghargaan lainnya seperti penghargaan oleh Ketua DPRD Kalsel kepada Gubernur Kalsel atas kinerja bersama tim pengendali inflasi daerah yang mendapat kinerja terbaik dan penghargaan kepada pencipta lagu bergerak sebagai Mars Bergerak Provinsi Kalsel serta penghargaan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas dedikasi dan inovasi dalam program Germas Cinta Banua. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sabirino mengatakan berbagai pembangunan terbaik yang sudah berhasil diraihnya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan terkait pembangunan jalan bebas hambatan yang sebentar lagi akan diresmikan lewat kirap kemerdekaan, serta pembangunan lainnya seperti Tugu 0 km, Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan lainnya. Mendapatkan amanah menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, pembangunan dalam bentuk apapun, sosial, ekonomi, budaya, kalau ada yang terbaik, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke Tanah Bumbu tadinya 5-6 jam, ini diperkirakan kurang lebih 2,5 jam atau sampai 3 jam. Akhirnya kita juga membangun sebuah masjid megah, namanya adalah Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Puncak peringatan diakhiri dengan pengautan nasi astokona dan dilanjutkan dengan pembukaan Festival Pasar Terapung yang dipusatkan di Sungai Martapura serta penampilan atraksi pesawat dari Angkatan Udara yang mengitari area puncak hari jadi. Kalimantan Selatan dan banner kedua berupa dragon banner yang meriuk-riuk indah meriah bertuliskan Dirgahayu ke-74 Provinsi Kalimantan. Mohail Bencar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, di momen hari jadi ke-74 Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin berhasil mendapatkan 2 buah penghargaan sekaligus, yakni kerjasama dalam pengelolaan terbaik pengaduan SP4N Lapor, serta anugerah Satu Wasaka Award kategori Pokja PKP terbaik responsif se-Kalsel. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi sang istri Siti Wasilah turut menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan
di halaman eks-kantor Gubernur Tugu 0 km Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Rabu 14 Agustus 2024. Pada momen spesial tersebut, pemerintah provinsi juga memberi apresiasi kepada beberapa kabupaten kota. Adapun Banjarmasin mendapatkan 2 buah penghargaan, yakni atas kerjasama dalam pengelolaan terbaik pengaduan SPAN lapor, serta anugerah 1 Wasaka Award kategori Pokja PKB terbaik responsif se-Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Noor, diterima langsung oleh Wali Kota Ibnu Sina. Ibnu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Paman Birin yang memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Banjarmasin sebagai terbaik 1 untuk pengelolaan SPAN lapor, juga respon terbaik dalam penghargaan anugerah 1 Wasaka Award. Terima kasih banyak juga kepada Paman Birin Gubernur yang sudah memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Banjarmasin terbaik 1 untuk pengelolaan SPAN lapor, yaitu untuk lapor paman atau lapor taiman juga untuk kota. Yang jelas Banjarmasin artinya setiap laporan warga itu selalu ditindaklanjuti dengan baik, dengan kurun waktu misalnya maksimum 3 hari ditindaklanjuti. Oke, terima kasih. Ibnu berharap di momentum ini Kalimantan Selatan semakin maju apalagi menjadi gerbang ibu kota Nusantara. Eko Anggoro, Banjar TV. Berikutnya memeriahkan puncak hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan, UPTD Taman Budaya Kalsel mempersembahkan sajian pertunjukan seni berupa tari kolosal berjudul Cakrawati Nyala Subagat Banua dan teater tradisi Mamanda berjudul Kada Pecahan Subagat Kada Sing Hantaan Gasan Banua. Inilah pertunjukan tari kolosal persembahan UPTD Taman Budaya Kalsel melibatkan 180 seniman berasal dari sanggar seni yang ada di Banua, termasuk para pelajar SMA yang berasal dari 5 sekolah di halaman eks-kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin. Tari kolosal berjudul Cakrawati Nyala Sumangat Banua ini mengisahkan seorang wanita Kesultanan Banjar bernama Galuh Sarinah yang ikut berjuang bersama Ratu Zaleha, Bulan Jihad, dan pejuang perempuan lainnya saat melawan penjajah Belanda. Perempuan bergelar Kiai Cakrawati yang diambil dari nama suaminya yang meninggal dibunuh Belanda, ikut berperang mengikuti Pangeran Hidayatullah bersama Demang Lehman dan Tumenggung Antaludin di Gunung Pamaton dan Benteng Gunung Madang Kandangan. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, diangkatnya sosok Galuh Sarinah atau Kiai Cakrawati merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat bagaimana perjuangan para pahlawan termasuk kaum perempuan yang ikut berjuang mempertahankan tanah air dari para penjajah. Kita tadi persembahan dari Taman Budaya dan kita mengangkat pahlawan kita Kalimantan Selatan yang dalam hal ini menginspirasikan atau menggambarkan bagaimana pahlawan sebagai pembendera sebagai bentuk emansipasi bagi wanita berjuang di Kalimantan Selatan. Suharyanti berharap di hari jadi ke-74 tahun ini Provinsi Kalsel bisa semakin maju di dalam pembangunannya, termasuk sumber daya masyarakat dalam menyongsong terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, di momen puncak hari jadi yang berlangsung meriah tersebut, ribuan warga Banjarmasin tampak tumpah ruah memadati area stand makanan gratis bertajuk Pesta Rakyat. Sementara itu, masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya tumpah ruah dalam kegembiraan saat perayaan Pesta Rakyat yang digelar dalam rangka puncak hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di sini 0 km Banjarmasin pada Rabu 14 Agustus. Tanpa harus merogoh kocek, masyarakat disuguhkan puluhan ribu porsi makanan dan aneka jajanan yang bisa dinikmati secara gratis, mulai dari makanan tradisional hingga kudapan modern, semua tersedia untuk dinikmati siapa saja yang datang. Terpantau masyarakat sudah berkumpul sejak pagi hari, mereka menunggu Pesta Rakyat makan gratis, dimulai setelah Gubernur Kalsel Sabiri Noor atau yang akrab disapa Paman Birin meninjau stand dan langsung membagikannya kepada masyarakat.
Ditemui awak media, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pesta rakyat ini melibatkan SKPD Forkopimda dan tahun ini pelaksanaannya lebih tertib dan total ada 100 stand. Gratis seperti tahun sebelumnya ada makan gratis melibatkan semua SKPD, Forkopimda, kemudian mengundang masyarakat. Tadi dibuka oleh Pak Gubernur bersama Acil Odah dan alhamdulillah lebih tertib. Kita bagi kemudian hampir 100 stand tadi disiapkan per SKPD, menyiapkan 500 sampai 1000 porsi. Salah satu pengunjung mengaku sangat gembira dengan diadakannya pesta rakyat ini. Ia berharap acara serupa dapat diselenggarakan lagi tahun depan. Ini sangat baik, maksudnya tuh merangkul masyarakat untuk datang ke sini. Terima kasih Pemandirin untuk kegiatan pesta rakyat ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa diadakan kembali. Diketahui selain stand makanan gratis, pada malam harinya juga digelar konser Roma Irama, Raja Dangdut yang akrab disapa Bang Haji Roma, akan menghibur masyarakat di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Sabinidar atau Bapak Birin melepas peserta lomba gerak jalan 20 km kelompok dewasa putra Sekalimantan Selatan yang digagas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 dan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalsel berlangsung di halaman kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemprov Kalsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kembali menggelar lomba gerak jalan 20 km kelompok dewasa putra se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilepas langsung Gubernur Sabiri Nur Minggu 11 Agustus tadi di halaman kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Total ada 8 regu yang mengikuti lomba gerak jalan ini. Terdiri dari personel TNI, Polri, dan masing-masing regu berjumlah 10-15 orang. Gubernur Sabiri Nur menyatakan lomba gerak jalan ini rutin digelar setiap tahun di momentum bulan Agustus bertujuan untuk menggugah semangat para generasi muda terhadap bangsanya. Karena selama kurun waktu 79 tahun bukan hal yang mudah bagi para pejuang di tanah air ini. Untuk itu, generasi sekarang dapat mewarisi semangat pejuang terdahulu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap gerak jalan 20 km yang tak pernah absen, Gubernur Paman Birin memberikan hadiah khusus uang tunai 5 juta rupiah untuk masing-masing regu atau tim yang disambut meriah oleh para peserta. Ini semangat para pejuang, inilah yang menjadi yang harus sejatinya kita warisi bersama. Setiap tahun hampir tidak ada yang pernah tidak ikut. Maka di tahun ini ada 10 tim ini saya kasih hadiah khusus ini 5 juta satu tim. Sementara itu Kabid Pembudayaan dan Olahraga Budiono menjelaskan sejatinya gerak jalan 20 km ini diikuti 10 tim, namun 2 tim mengundurkan diri hingga hanya ada 8 tim yang mengikuti. Jarak 20 km, pesertanya tadi ada 8, 10 tapi 2 tidak registrasi mengundurkan diri, ada 8 tim untuk jarak 20 km. Mungkin sekitar 3,5 jam atau 4 jam nanti akan finish di tempat yang start di sini. Gerak jalan dalam menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 ini merupakan event yang ke-33 kalinya dilaksanakan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, gelaran Uncle Hart Enduro 2024 resmi berakhir. Michael Wagner, pembalap asal Austria dari tim Gas Gas Factory, berhasil meraih peringkat pertama kelas Race Enduro International Pro. Berakhirnya event internasional ini juga ditandai dengan awarding ceremony yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel Sabiri Nur atau Paman Birin di Kira Park. Inilah informasinya untuk Anda.
Gelaran Uncle Heart Enduro 2024 yang berlangsung di Kirang Park resmi berakhir pada Minggu 11 Agustus 2024. Menyabet peringkat pertama kelas Race Enduro International Pro, yakni Michael Wallner, pembalap asal Austria dari tim Gas Factory. Pada akhir gelaran event internasional ini ditandai dengan awarding ceremony yang dihadiri langsung Gubernur Kalsel Safbidinur atau Paman Birin. Sebelumnya, kejuaraan motor Trail Uncle Heart Enduro 2024 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2024 berjalan sangat seru. Para penonton nampak antusias dimanjakan suguhan berbagai aksi kelas dunia dengan ditampilkannya para pembalap top mancanegara, nasional hingga lokal. Gemuruh suara teriakan dan riuh tepuk tangan serta dukungan semangat penonton tidak henti terdengar sepanjang balapan berlangsung. Dalam penutupan tersebut, Paman Birin berkesempatan menyerahkan medali, trofi, dan hadiah kepada para pemenang Uncle Heart Enduro 2024 kelas internasional. Paman Birin pun mengaku bangga dengan suksesnya penyelenggaraan Uncle Heart Enduro edisi keempat tahun 2024. Diketahui sebanyak 22 pembalap internasional dari 11 negara ambil bagian dalam ajang ini. Di antaranya Graham Jarvis dari Inggris, Mario Roman, Alfredo Gomez, hingga pembalap wanita Sandra Gomez yang ketiganya dari Spanyol. Selain itu, event internasional ini juga diikuti sejumlah pembalap nasional dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Farel Huda Hanafi dari Provinsi Jawa Tengah. Uncle Heart Enduro 2024 mempertandingkan 5 kelas utama, yakni International Pro, Nasional, Local Open, 40 Up, serta Lokal. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, pada berikut ini kami hadirkan merah putih berkibar di atas Sungai Martapura. Informasi selengkapnya sesaat lagi.